Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita hari ini sebagai pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Semoga segenap pengurus Mushola Al-Ikhlas ya, Dewan Syuro, ketua, pengurus-pengurus yang lain selalu dapat lindungan, bimbingan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali kita bisa berjumpa di bulan yang penuh berkah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala masih beri kita gerak hati untuk taat kepadanya, menggunakan kesempatan yang baik ini terus ya, memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita hari ini bicara tentang bagaimana hubungan puasa dengan pemulihan jiwa. Sebenarnya seluruh syariat agama itu memang ditujukan untuk kebaikan manusia, baik batin atau fisik. Semua. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ibadat mu'allalatun bimasalihil ibadah. Ibadah itu beredar untuk kepentingan manusia. Jadi segala syariat agama ini ditetapkan oleh Allah SWT pasti untuk kebaikan manusia. Artinya ketika kita melakukan ibadah, kita tidak boleh menuduh Allah mengambil manfaat dari ibadah itu. Allah tuh gak mengambil manfaat apa-apa dari rukuknya kita, sujud kita, sedekah kita, kurban kita. Ustadz, kita gak adalah nuduh-nuduh Allah mengambil manfaat dari situ. Iya, secara lisan tidak. Tapi secara tindakan, kita merasa sudah berjasa kepada Allah ketika kita sudah melakukan itu. Lalu kita bilang begini, ya Allah, aku kok sudah rajin sholat, tapi hidupku masih begini. Emangnya Allah mengambil keuntungan apa ketika kamu sholat, sehingga kamu nagih Allah seperti itu? Sedangkan sholatnya kamu itu sendiri adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini puasa, bisa puasa itu bukan karena kita hebat, tapi karena taufik dari Allah, kekuatan dari Allah. Dan nikmat puasa, nikmat salat, nikmat ketaatan itu jauh lebih bernilai daripada nikmat-nikmat yang kita minta tadi. Ketika kita bilang kepada Allah, ya Allah, aku sudah merutinkan duha loh. Aku sudah rutin puasa sunnah. Kenapa rezekiku masih begini-begini saja misalnya? Kenapa aku masih belum sehat dari penyakitku? Ini bermasalah. Dari cara kita memandang nikmat juga bermasalah. Masalahnya di mana? Kita belum ngerti mana nikmat yang benar-benar mahal, mana yang nikmat-nikmat murah. Nikmat-nikmat itu kalau Allah berikan hanya kepada hamba-hambanya yang taat, yang soleh, yang bertakwa, itu berarti nikmat mahal. Sebab Allah cuma berikan kepada orang-orang khusus. Tapi kalau nikmat itu diberikan kepada semua manusia yang kafir dan yang beriman, yang durhaka dan yang bertakwa, berarti itu nikmat tidak ada nilainya di sisi Allah.
Gitu. Allah kasih nggak orang-orang kafir itu harta yang berlimpah? Ada nggak orang kafir yang kaya? Ada banyak. Berarti harta dan kekayaan bukan nikmat yang mahal. Bukan nikmat yang bernilai tinggi. Buktinya Allah berikan kepada orang-orang yang dia murka. Kekuasaan Allah berikan tidak kepada orang kafir. Kekuatan, kesehatan Allah berikan. Berarti ini nikmat yang nilainya rendah sekali di sisi Allah. Terus mana nikmat yang tinggi yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mukminin. Mana itu? Kita resah. Hari sudah mau menjelang terbenam matahari, belum sholat asar. Atau rasa nyesal, ya Allah, kok bisa belum sholat asar jam segini? Penyesalan itu, rasa sedih itu, cuma ada pada hamba-hamba pilihannya. Jadi komitmen untuk menjaga sholat pada waktunya adalah nikmat yang tinggi. Sebab nggak semua orang diberikan Allah itu. Ketika engkau mendapatkan satu kesempatan, lalu kemudian engkau menyaringnya, halal apa enggak ini? Diridhoi Allah apa tidak? Kesadaran itu mahal. Sebab hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Jadi enggak usah iri. Ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak ada nilainya kepada orang lain. Saya punya 4 orang anak. Waktu pulang dari ngajar sampai ke rumah, sebelum buka pintu saya ambil cabut rumput atau lumpur di dekat rumah, saya bawa, buka pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus saya, mana adik yang paling kecil gitu kan? Oh adik, papa ada hadiah nih gitu. Saya kasih lumpur sama rumput tadi. Kira-kira apa respon kakak-kakaknya? Apakah mereka iri? Ya papa cuma sayang dengan adik aja. Atau mereka justru mengetawakan itu. Adik dikasih lumpur sama papa. Karena mereka tahu itu tidak ada nilainya. Jadi cara pandang kita tentang nikmat harus benar. Biar kita tenang hidup kita. Jadi kalau tidak diberikan oleh Allah semangat untuk memperkuat pengetahuan kita tentang Allah, tentang Al-Quran, tentang Sunnah, itu perlu kita khawatir. Sebab nikmat itu hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang khusus saja. Ketika hidup kita baik-baik saja, padahal maksiat jalan, ketaatan tidak bertambah, itu perlu kita khawatir. Ada yang salah dalam hidup. Jadi semua ibadah itu untuk kepentingan kita. Allah buat itu untuk kita semua. Cara kita memandang puasa Ramadan, sholat 5 waktu, ya, baca Quran dan kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah yang lain, terimalah seperti dia surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa, Bu? Ibu-ibu dapat merasakan sayang Allah kepada kita. Sejak kapan manusia mendapatkan kasih sayang Allah, sejak kapan dan sampai kapan? Coba. Sejak kapan? Sejak baligh atau sejak umur? Sejak dalam kandungan. Ya. Sejak kapan? Ada lagi yang jawab. Sampai kapan, Pak? Sampai hari akhir. Masya Allah. Luar biasa sekali. Nah. Allah menyayangi kita dengan syariatnya itu. Bahkan jauh hari sebelum kita berada dalam kandungan. Lihat aturan Allah. Karena Allah sayang kepadamu. Dia ingin engkau ini berasal, terlahir dari rahim ibu yang baik.
maka dulu Allah perintahkan calon ayahmu untuk mencari jodoh perempuan yang baik. Supaya kamu lahir nanti dari rahim muslimah yang baik. Ayahmu dikasih tuntunan. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Tungkahul mar'ah ya ala arba'. Perempuan dinikahkan karena 4 faktor. Lima liha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha. Karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Fadhfar bidzatid din. Beruntunglah yang mencari agamanya. Pertimbangannya adalah agamanya. Itu adalah perintah Allah kepada calon ayah kita dulu. Untuk apa? Karena Allah sayang dengan kita. Gak boleh lahir dari rahim perempuan sembarangan. Dan ibu kita dulu bersama walinya diperintahkan oleh Allah untuk menerima pinangan laki-laki yang baik agama dan akhlaknya. Supaya yang dititipkan ke rahim ibu kita dulu adalah bibit dari laki-laki yang soleh. Sebelum kita ada, Allah sudah sayang sama kita. Allah ingin kita lahir dari perempuan yang soleh, berasal dari bibit laki-laki yang soleh. Begitu juga Allah ingin agar kita nanti berada dalam rumah yang bertanggung jawab. Dengan kondisi yang sakinah. Allah perintahkan ibu dan ayah kita itu mengikat diri dalam hubungan mitsaqan ghalidha, hubungan yang kuat yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain 2 saksi yang ada ketika akad nikah itu disaksikan oleh Allah. Sehingga masing-masing menjaga hak-hak dan kewajibannya. Cara Allah melindungi kita tuh. Ketika kita berada dalam kandungan ibu, Allah ingin memastikan bahwa asupan gizi ke kita yang berada dalam kandungan itu cukup. Maka disyariatkan ibu kita dulu ketika hamil diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Ini kita belum lahir tuh. Begitu juga ketika kita lahir. Allah ingin orang tua kita melihat kita ini sebagai titipan dari Allah, amanah. Kamu harus jaga baik-baik. Syukuri dia buat akikah. Akikah itu tebusan. Sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah ketika melahirkan anak, kita menyembelih kambing. Lalu kita berkembang. Allah atur, kita masih kecil, Allah atur ayah ibu kita untuk menjaga anak-anaknya ini dengan baik. Dalam surat An-Nur itu Allah mengatur tentang lalu lintas di dalam rumah. Ya. Supaya orang tua menjaga tidak boleh anak-anak mereka yang belum dewasa masuk ke kamar mereka pada 3 waktu sensitif. Dalam bahasa Al-Quran surat An-Nur itu Thalathu auratin lakum. 3 aurat bagi kamu. Min qabli salatil fajar. Sebelum salat fajar. Ba'da salatil isya. Setelah salat isya. Wa hina tada'una thiyabakum minadh dhahirah. Dan ketika zuhur. Kamu biasa membuka baju kamu karena panas. Lihat. Kita masih kecil. Tapi Allah sayang sama kita. Allah buat syariat agar kedua orang tua kita berhati-hati. Jangan sampai anak yang umurnya belum cukup untuk melihat sesuatu yang belum layak baginya terpapar oleh pandangan yang tidak baik. Bentuk sayang Allah. Orang tua sekarang membebaskan anaknya menonton, lihat video-video. Random sekali yang muncul di TikTok, muncul di Reels, muncul di short video YouTube. Allah sayang ke kita. Jauh lebih daripada orang tua kita. Begitu juga kita diperintahkan untuk tahu tentang disiplin umur 7 tahun. Ayah ibu kita diperintahkan untuk menyuruh kita sholat.
Tahu tentang tanggung jawab, umur 10 tahun ada hukumannya kalau tidak salat. Baru kemudian Allah menjaga kita, diperintahkan menutup aurat ketika sudah baligh. Terus kewajiban-kewajiban yang lain, itu bentuk Allah sayang semua ke kita. Aturan tentang jual beli, tentang sewa, tentang hutang, itu karena Allah sayang. Ingin melindungi diri kita, melindungi harta kita, melindungi kehormatan kita. Sampai kita meninggal dunia, syariat bagaimana? Ya, disolatkan, ya, dimandikan, dikafankan, dikuburkan, tetap menghadap kiblat ketika kita sudah meninggal dunia. Coba bayangkan. Bahkan jauh hari setelah kita meninggal. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud atau Tirmizi? Mematahkan tulang mayit itu sama kriminalnya dengan mematahkannya ketika dia hidup. Fisik orang sudah mati saja dijaga sama Islam. Kalau kehormatannya apalagi, la tasubbul amwat kata Nabi. Jangan menyebut-nyebut lagi, mencaci orang yang sudah mati. Sebab mereka sudah sampai perhitungannya di sisi Allah. Biarin sama Allah. Jangan kita sebut-sebut lagi keburukan-keburukannya. Kehormatan kita dijaga, fisik kita dijaga sampai jauh hari setelah kita meninggal dunia. Itu sayangnya Allah sama kita. Dari sisi ini kita tahu bahwa syariat puasa itu juga bentuk sayang Allah kepada kita. Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ini untuk menyayangi kita. Tujuan Allah menciptakan kita ini untuk menyayangi kita. Bukannya untuk beribadah, Ustadz. Ya, dari sisi kita ke Allahnya itu untuk beribadah. Tapi dari sisi Allah ke kitanya pernah nggak kita mikir untuk apa? Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti kita ini kalau hidup kepada Allahnya harus beribadah. 24 jam dalam sehari semalam, 7 hari dalam seminggu, kita mesti full ibadah kepada Allah. Karena tujuan Allah menciptakan kita cuma itu. Tapi kan kita butuh tidur, butuh mandi, butuh makan, butuh jalan-jalan di akhir tahun, butuh. Itu semua harus diniatkan ibadah. Itu semua bisa dikonversi menjadi nilai ibadah. Kalau tidak, dia menjadi sia-sia. Jadi niatkan. Anda buka bisnis buat apa? Supaya dapat memberikan manfaat lebih banyak kepada orang lain. Karena Nabi berkata khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling banyak memberi manfaat. Supaya bisa membuka lapangan kerja. Sebab Allah menyebutkan waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menjadi jalan hidup bagi satu orang, dia seperti menghidupkan semua manusia. Niatkan supaya dapat memberi nafkah kepada istri dari jalur yang halal. Memberi anak-anak makan dari bisnis yang halal. Karena Allah perintahkan saya untuk menjaga mereka dari api neraka. Dapat pahala. Niatkan ya untuk memanfaatkan skill, keahlian yang sudah Allah titipkan kepada kita tidak sia-sia. Mensyukuri nikmat itu membuatnya berada dalam jalan kebaikan, dapat pahala. Supaya dengan penghasilan ini bisa pula berbakti kepada kedua orang tua. Sebab ridho Allah berada dalam ridho orang tua. Nilai ibadah. Walaupun semua manusia melihat engkau sibuk dengan kegiatan-kegiatan dunia. Tapi engkau sedang melaksanakan amalan-amalan akhirat. Karena niatmu tadi. Itu pentingnya niat di dalam Islam. Jadi Allah menciptakan kita ini dari sisi kita ke dia untuk beribadah. Az-Zariyat ayat 56. Tapi dari sisi Allah ke kita, Allah nyiptain kita itu mau ngapain kita sih? Pernah nggak mikir begitu? Allah menciptakan kita untuk menyayangi kita. Apa bentuk sayang Allah? Itu dalam surat Hud ayat 119. Surah ke-11 ayat 119. Illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Kecuali siapa yang disayang oleh Tuhanmu, sebab untuk itulah mereka diciptakan.
Jadi Allah menciptakan kita untuk menyayangi kita. Artinya apapun dari Allah itu bentuk sayang Allah kepada kita. Apa yang dari Allah? Pertama, ciptaan-ciptaannya. Semua ciptaan Allah di alam semesta ini wujud sayang Allah kepada kita. Dalam surat Al-Jathiyah Allah sampaikan, mungkin ayat 16 atau ayat berapa saya lupa. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Dan dia menundukkan semua yang di langit, semua yang di bumi, ya, untuk kalian manusia. Semuanya pemberian dari Allah, jami'an min, semuanya bentuk pemberian, anugerah darinya untuk kalian semua. Jadi Allah menciptakan bintang yang paling jauh, ya, yang belum bisa dicapai oleh manusia, itu pasti ada terhubung kait dengan kehidupan manusia di bumi, pasti. Sebab Allah menciptakan semuanya yang di langit dan di bumi, maksudnya alam semesta, itu pasti ada hubungannya untuk manusia. Dia menjaga satu sama lain, saling menjaga presisi tempat-tempatnya sehingga stabil. Dan Allah menempatkan tempat bumi seperti sekarang pada urutan ketiga di tata surya, ya, adalah tempat yang paling nyaman untuk manusia hidup. Allah mengatur kecepatan bumi ketika berevolusi, mengelilingi matahari. Allah buat satu saja bulan atau satelit untuk bumi, tidak seperti beberapa yang lain, untuk menjaga keseimbangan cairan. Allah menjaga orbit bulan pada tingkat kemiringan 23,7 derajat supaya bumi juga berotasi pada posisi yang sama dengan kecepatan, ya, 24 jam berotasi itu. Kemudian diukur dengan revolusinya. Ternyata dia mengatur posisi matahari menjadi lebih adil secara distribusi bagi penduduk bumi yang ada di utara dan di selatan. Terciptalah musim, terciptalah sistem pertanian dari situ semua. Jadi bentuk sayang Allah pertama adalah ciptaan-ciptaan Allah. Bentuk sayang Allah yang kedua adalah ketetapan-ketetapan takdirnya. Semua ketetapan takdir di alam semesta ini pasti untuk kebaikan kita. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan ya Muhammad, tidak akan menimpa kita satu musibah kecuali yang sudah dicatat untuk kita. Ya. Itu ada di surah illa ma kataballahu lana. Surat At-Taubah ayat ke-51. Qul, coba perhatikan ya. Lan yusibana illa ma kataballahu lana. Surat At-Taubah ayat 51. Lihat Bu ya. Ya Muhammad, kata Allah, katakan, qul, katakan ya Muhammad, tidak akan menimpa kalian. Lan itu artinya tidak akan, selamanya tidak mungkin. Tidak akan menimpa kalian. Asaba yusibu musibah. Lihat, musibah itu terambil dari akar kata ini. Ya, musibah. Kenapa dia disebut musibah? Musibah secara bahasa artinya tepat sasaran. Itu musibah. Jadi kalau saya memanah, tepat kena di tengah, teman saya orang Arab akan bilang, laqad asabtah. Kamu sudah tepat banget di tengah. Ya, itu musibah.
Jadi ketika Allah menimpakan sesuatu ketetapan kepada kita, itu berarti orangnya tidak salah. Allah tidak sedang salah pilih orang. Allah tidak sedang salah pilih waktu. Allah tidak sedang salah pilih jenis ujiannya. Itu arti musibah. Tidak mungkin pakai lan lagi. Lan itu selamanya. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani itu kepada kalian sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Berarti selamanya mimpi. Kalau berharap Trump akan ridho dengan Islam. Paham ya? Sampai kamu ikut Board of Peace. Mungkin gitu. Tidak mungkin satu musibah menimpamu kecuali kata Allah illa ma kataballah, apa-apa yang sudah Allah rancang, Allah tulis. Kitab semuanya sudah ditulis, dirancang sama Allah. Artinya nggak ada sesuatu yang terjadi tidak sengaja di dunia ini. Tidak ada namanya sial. Tidak ada namanya kebetulan, karena semuanya sudah dirancang. Itu arti ma kataballah. Jadi jangan merasa bahwa kebetulan banget tadi begini, jadinya kan begitu. Enggak ada itu. Itu semua dirancang oleh Allah. Makanya Nabi melarang, jangan berkata lau. Coba tadi aku tidak begini. Lau fa'altu kaza. Kalau tadi aku melakukan begini. Kalau kemarin aku melakukan begini. Enggak usah lagi bilang itu. Itu hanya menambah penyesalan saja. Karena sesuatu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada sial, tidak ada kebetulan. Saya punya alumni misalnya mahasiswa di Lombok. Tanggal 1 nanti saya mau ke Lombok. Ada 2 orang mahasiswa saya di situ. Ya, saya telepon lah mereka satu persatu tanpa sepengetahuan satu sama lain. Besok tanggal 1 saya mendarat di Lombok jam 8 pagi. Kamu ke bandara ya, kita ketemu di bandara. Ya, kamu pakai baju kemeja putih, celana warna kaki, topi warna biru, sepatu kets warna putih. Oke, Ustadz, dia bilang. Saya telepon yang satu lagi, saya bilang yang sama. Nanti kamu pergi ke bandara ya, kita ketemu jam 8 pakai baju kemeja putih, pakai warna kaki, pakai sepatu kets putih, pakai topi warna biru. Jam 8. Oke. Jam 8 pagi saya mendarat. Sebelum saya keluar, mereka berdua ketemu. Lah, kebetulan kita sama-sama ke bandara. Kebetulan sama-sama jam 8. Kebetulan sama-sama topi biru, kemeja putih, celana warna kaki, dan ket putih. Kok bisa ya kebetulan? Bagi mereka berdua kebetulan. Bagi saya kebetulan enggak? Enggak, karena saya yang merancang. Saya yang merancang. Begitu juga dalam hidup. Tidak ada kebetulan di sisi Allah. Enggak ada. Kita ketemu pada hari ini, Bu. Sudah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Enggak sia-sia. Maka niatkan perjumpaan ini silaturahim, menuntut ilmu, saling mengingatkan, menguatkan ukhuwah. Pahalanya besar banget. Tidak ada sesuatu yang menimpamu. Pasti tepat sasaran, pasti sudah dirancang, yang merancangnya adalah Allah. Untunglah hidup kita ini bukan ya nasibnya di tangan Jokowi, tangan Prabowo, Bahlil gitu ya, Luhut, enggak. Kata Allah yang merancangnya adalah Allah. Gak usah disebut Pak itu Pak, biar Panji aja yang ngomong. Baik. Karena lagi puasa. Baik. Kecuali sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang merancang itu Allah. Allah yang punya sifat Rahman. Allah yang punya sifat Rahim. Allah yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Engkau tersandung
sedikit, lalu engkau mengucapkan innalillah, aku ini milik Allah. Allah yang mana? Allah yang maha latif, yang maha halus dalam takdirnya. Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha melihat, yang maha mengawasi, yang maha sempurna, maha bijaksana. Sehingga kita kemudian terhibur. Kita menjadi lebih tenang lagi. Dan ada kata lana pula di situ. Allah tidak menggunakan kata illa ma kataballahu alaina. Kalau alaina itu artinya buruk. Kecuali yang sudah dicatat oleh Allah, itu memang keburukan untuk kita. Tidak. Lana ini artinya kecuali sudah dicatat oleh Allah untuk kebaikan kita. Itu arti li di sini. Jadi segala sesuatu yang kamu lihat jelek, kamu pandang tidak enak, itu sudah dicatat oleh Allah dan itu pasti ada kebaikan di baliknya. Kata Allah begitu. Jadi bentuk sayang Allah yang pertama tadi adalah ciptaan-ciptaannya. Yang kedua adalah ketetapan takdirnya. Yang ketiga adalah syariatnya. Tujuan Allah menciptakan kita untuk menyayangi kita, maka apapun dari Allah pasti bentuk sayangnya kepada kita. Yang dari Allah itu adalah benda-benda ciptaannya, ketetapan-ketetapan takdirnya, dan syariatnya. Jadi Allah mewajibkan kita puasa, ya, pada bulan Ramadan, itu bentuk sayang Allah kepada kita. Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu, itu bentuk sayang Allah kepada kita. Allah mengatur hukum waris seperti apa yang Allah tulis di dalam Al-Quran adalah bentuk sayang Allah kepada kita. Jadi cara kita melihat syariat itu harus seperti itu. Maka dia akan menenangkan sekali bagi kita. Apa manfaat puasa? Banyak sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika puasa ini diwajibkan 1500 tahun yang lalu, itu bagi masyarakat yang hidup pada waktu itu berat sekali. Mereka hidup di padang pasir, panas, kering, ya. Gak boleh makan, gak boleh minum sepanjang hari dari terbit fajar sampai terbenam matahari tanpa tahu gunanya apa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berwanti-wanti dalam ayat tentang puasa itu, mengingatkan bahwa puasa ini kewajiban yang memang berat. Allah menggunakan kata-kata kutiba alaikumusiyam. Kutiba dicatat, sama tadi. Makataba, mencatat. Kutiba dicatat. Dicatat itu hanya untuk kewajiban-kewajiban yang besar. Allah tidak menggunakan kata furidho, difardukan. Allah tidak menggunakan kata wujiba, diwajibkan. Tidak. Tapi Allah menyebut dicatat sebagai satu kewajiban. Kalau sudah dicatat itu berarti sesuatunya besar, penting. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan atas kamu menegakkan hukum qisas. Pakai kutiba. Kenapa? Berat bagi manusia. Tapi manfaatnya sangat besar untuk kalian. Ibu kalau belanja sayur, ya, tiba-tiba ada tetangga atau teman satu komplek itu bilang, kurang tadi bawa duit, pinjam dulu duit lu 50.000 gitu. Kira-kira ibu akan bilang, sebentar ya aku ambil kertas sama materai dulu mau dicatat. Enggak ya, karena cuma 50.000, ya kan? Gitu. Tapi kalau keseringan catat juga bu, enggak apa-apa. Baik. Nah, kewajiban puasa ini memang berat. Apalagi bagi umat 15 abad yang lalu. Kalau sekarang bagi kita mudah memahami. Karena ilmu pengetahuan
sudah mengungkapkan banyak sekali manfaat puasa, sehingga banyak terapi medis modern menggunakan terapi puasa. Belum lagi manfaat-manfaat lainnya. Secara fisik, ya, puasa itu ternyata adalah sistem detox terbaik untuk recovery seluruh organ pencernaan, terlebih usus. Jadi organ pencernaan kita ini sepanjang tahun itu sebenarnya kalau bisa teriak dia teriak. Kok nggak pakai berhenti nih orang makan gitu ya. Dia baru bisa memperbaiki yang lukanya, yang goresnya gitu ya. Itu kalau memang berhenti total makanan dan minuman selama kurang lebih 12 jam. Kita puasa lebih daripada itu. Jadi ini manfaat bagi fisik bagus sekali. Ya. Tapi jangan berpuasa karena itu. Berpuasa karena ini adalah perintah Allah. Ketika kita mengingat bahwa kita tidak makan, tidak minum, memang tersiksa dengan lapar, memang tersiksa dengan haus. Tapi ketika kita mengikatnya ini untuk Allah, akan ringan bagi kita. Karena ada harapan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia atau di akhirat. Jadi puasa itu mengokohkan kesadaran akan hidup yang terus terhubung kepada Allah, dan itu memulihkan jiwa manusia. Membuat dia lebih punya daya tahan ketika berada dalam kondisi tidak stabil dan tidak ideal dalam hidup. Anda kalau tidak ada nilai pahalanya, orang bilang pokoknya kamu jangan makan, jangan minum ya selama 15 jam gitu. Nggak mau kita. Tapi karena kita niat untuk Allah, maka menjadi mudah bagi kita. Ini rahasianya Allah berkata, kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam. Semua amalan anak Adam itu sudah ada standarnya masing-masing. Pahalanya sudah ada sama dia. Baca Quran 1 huruf 1 kebaikan. 1 kebaikan dilipat gandakan 10. Baca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Baca bismillahirrahmanirrahim dapat 190 kebaikan. Ada ya standarnya. Salat 5 waktu di masjid ada standar kebaikannya. Di masjid biasa, di musola Al-Ikhlas tambah 27 kali 27. Kalau di Masjidil Haram kali 100.000, di Masjid Nabawi kali 1.000, di Masjid Aqsa kali 500. Malam Lailatul Qadar dilipat gandakan lebih daripada 1000 bulan. Ada standarnya semua. Bersedekah dilipat gandakan 700 kali lipat. Tapi kalau puasa kata Allah itu urusan aku. Punyaku kata Allah. Kenapa? Karena dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya karena ku. Subhanallah. Ketika kita mengukuhkan kesadaran bahwa aku harus hidup dengan versi Allah. Apa-apa yang aku putuskan dalam hidup ini, pertimbangannya adalah Allah. Kita mengembalikan koordinat kehambaan kita. Sempurna kita menjadi hamba Allah. Sebab kita melakukan sesuatu bukan karena keinginan kita, bukan karena kepentingan kita, tapi karena Allah SWT. Keinginan kita minum jam 10 pagi, jam 12 pagi, jam 12 siang. Makan jam 1 siang. Keinginan kita. Tapi kita tinggalkan itu karena kita mengikuti keinginan Allah. Terhubung dengan hidup seperti itu. Dari yang sebelumnya kita hidup dengan egosentrik. Menjadikan diri sebagai sentral keputusan. Kalau menguntungkanku, kalau membuatku senang, aku akan lakukan. Tiba-tiba menggeser itu menjadi Allah sentrik. Pusat kehidupan kita adalah Allah. Maka hidup manusia akan penuh keberkahan. Penuh dengan ketenangan. Sebab mustahil hidup ini akan terus stabil. Mustahil hidup ini dalam keadaan seperti yang kita inginkan terus.
Tapi ketika kita yakin bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah ketetapan Allah, maka hati kita menjadi tenang. Sebab Allah dengan ketetapan-ketetapannya, dengan perintah-perintahnya, semuanya adalah bentuk sayang Allah kepada kita. Di lain sisi, puasa itu ternyata mengajarkan kita tentang satu keterampilan hidup yang orang-orang sekarang hampir tidak memilikinya. Apa itu? Delay gratification. Keterampilan menunda keinginan, menunda kesenangan. Jadi dia menyelamatkan kita dari reaksi impuls, dorongan keinginan yang harus segera dilaksanakan pada saat itu juga. Manusia sekarang dengan habit digital mereka dan pengaruh algoritma di media sosial itu membuat anak-anak sekarang itu tidak bisa fokus ya di atas 21 detik. Coba bayangkan. Jadi yang laku adalah video-video pendek TikTok gitu ya. Atau apalagi itu. Reels dan lain-lain. Itu pun ternyata belum sampai habis sudah diubah. Itu berpengaruh Bu pada sistem kontrol di otak sebelah depan ini atau prefrontal cortex. Kalau dia ingin sesuatu harus saat itu juga. Maka kita dengar berita ada anak membunuh ibunya hanya karena ibunya ngambil HP-nya. Ngapusin game kesukaannya. Karena ketika dia pengen harus segera itu. Allah mengirimkan kita Ramadan di tengah ya godaan ya dan kelemahan kita untuk dapat mengendalikan keinginan, impuls, dorongan-dorongan harus segera itu menjadi anugerah yang besar sekali bagi kita. Kita tahu kadang habis waktu berjam-jam scroll nggak ada gunanya gitu. Tapi pengen berubah nggak bisa. Puasa nih menjadi madrasah paling besar yang menyelamatkan kita, anak-anak kita dari gadget dan kebiasaan-kebiasaan yang lagau, yang sia-sia dalam hidup ini. Kalau kita berhasil melakukan itu, kita merasa hidup kita ini lebih berarti lagi, lebih bermakna lagi. Karena muncul kesadaran di dalam diri. Aku tidak melakukan sesuatu bukan karena keinginanku, bukan. Memenuhi hasratku, bukan. Tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahagia hati kita ketika dapat lakukan itu. Makanya Nabi berkata, lis-shaimi farhatan. Bagi orang puasa itu ada dua kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka puasa. Bahagia ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah kalau kita masih bisa menahan keinginan-keinginan di dalam diri kita ini karena berharap sepenuhnya kepada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rewardnya Allah ampuni semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Baik. Jadi latihan mengendalikan diri ketika puasa itu adalah mengembalikan inti kekuatan manusia. Jadi inti kekuatan kita itu adalah kekuatan mengendalikan diri. Kata Nabi, laisa syadid bisur'ah, innama syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukan yang disebut kuat itu orang yang pintar berantem, pintar marah-marah, bukan. Yang disebut kuat itu adalah yang bisa menahan dirinya. Tetap mengontrol dirinya pada saat dia marah. Jadi yang menyelamatkan kita dalam hidup ini bukan kepintaran menginjak gas, tapi keterampilan menginjak rem. Kecelakaan di jalan itu karena nggak pandai nginjak rem.
lampu merah terobos-terobos. Gak pinter injak rem. Ya, ini yang pertama. Mengendalikan diri, mengembalikan pusat kekuatan manusia. Yang kedua, hubungannya dengan pemulihan jiwa adalah puasa itu mengingatkan bahwa kita ini lemah. As-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai, kata Nabi. Perisai dari apa? Para ulama menjelaskan puasa itu melindungi kita dari nafsu yang berlebihan. Saat perut kita ini kenyang terus-menerus, manusia merasa kuat, manusia merasa mampu, manusia merasa hebat, egonya mudah membesar. Ribut dalam hubungan suami istri itu kebanyakan karena masing-masing besar egonya. Ya. Nah, maka puasa menyelamatkan kita dari banyak konflik sosial. Ketika kita terlatih untuk merasa ya bahwa kita ini juga butuh orang lain. Konflik rumah tangga, konflik pekerjaan, itu masalahnya bukan kurang pintar tapi ego kita terlalu besar. Puasa itu mengecilkan itu. Jadi jika yang pertama tadi keterampilan mengendalikan diri adalah pusat kekuatan, maka kemampuan mengecilkan ego, melihat diri lemah adalah pusat ketenangan. Kamu kalau merasa kuat, kamu ingin mengontrol segala sesuatu. Anak masih kelas 2 SD saja, kamu sudah ingin mengontrolnya sampai kuliah nanti sesuai dengan keinginanmu. Oh, ini harus begini, nilainya harus begini, biar nanti dia kelas 6 begini, biar masuk SMP-nya di sini, nanti dia diterima SMA di sini, kuliahnya jurusan ini lagi bagus, dia begini, dia begini. Oh, ingin merancang semuanya. Kita merasa bahwa hidup ini semuanya di tangan kita. Semua persoalan harus kita pikul sendiri di atas ini. Enggak. Kamu lemah, kamu butuh sama Allah. Rasa butuh sama Allah itu menenangkan sekali. Sehingga kita hanya bergerak, berusaha, berikhtiar, menjalani proses hanya sebatas kemampuan kita. Enggak maksa diri. Karena selebihnya kita berserah kepada Allah. Jadi ada dual movement, dua gerakan. Gerakan fisik berupa ikhtiar, gerakan hati berupa tawakal. Semuanya berjalan seiring. Supaya hati kita itu tenang. Ya. Nah, jika kita dapat mengembalikan pusat ketenangan dan pusat kekuatan itu, maka insya Allah mudah bagi kita untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup, dan benar pula cara kita melihat masalah-masalah dan semua persoalan-persoalan tadi. Ya, mungkin ini sebagai pengantar dari saya. Ya, kita dapat tanya jawab dan diskusi insya Allah. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Yang ingin saya tanyakan pertama, kan kalau lagi kayak kita buka bersama itu kan, kalau kita wudhu lagi kan habis buka itu kan ada yang pandangannya katanya harus wudhu lagi, tapi ada yang bilang hanya wudhu aja gitu ya. Kemarin pas saya lagi buka itu ada perdebatan juga gitu, dua orang katanya harus wudhu lagi katanya. Ada juga yang pandangannya itu hanya wudhu saja gitu Pak Ustaz. Yang kedua, kalau kita kan sudah tarawih itu sudah dikit gitu, kalau kita di rumah sholat lagi itu nggak apa-apa Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang membatalkan wudhu itu adalah keluar sesuatu dari kubul dan dubur, ya, atau yang menyebabkan terjadinya hadas besar. Cuma itu saja. Jadi kalau makan tidak membatalkan wudhu. Kita diperintahkan untuk berwudu itu hanya karena kehati-hatian, takut ada sisa makanan di dalam. Makanya ada yang bilang kumur-kumur saja. Gitu ya. Nah, kalau makan daging itu memang ada hadisnya, ada yang berkata itu sunnah. Setelah makan itu. Gitu ya, Bu. Jadi enggak apa-apa, Bu, enggak harus berwudu lagi, ya. Gitu. Cukup berkumur saja ya. Artinya jangan sampai ada sisa makanan ketika kita baca-baca kemudian makanan itu masuk ke dalam kita, ya.
ke dalam tenggorokan kita. Begitu Bu. Ya. Lagi sholat kita, masih ada sisa rendang nih. Iya, iya. Dikeluarin Pak, harus dikeluarin. Harus dikeluarin. Ya, dikeluarin pakai tangan, harus diambil Pak. Ya. Ya. Harus dikeluarkan. Ya. Jangan ditelan. Ditelan nggak boleh dong, makan berarti sholat. Ya, kecuali sesuatu yang sangat basit kata para ulama itu, sesuatu yang sangat sederhana, sangat kecil, ya, karena di luar kendali manusia, gitu. Tapi kalau ini bisa dikendalikan, Pak, bisa kita ambil, gitu ya, maka kita ambil, gitu. Gak apa-apa, ya. Kalau ketelan nggak apa-apa, Pak, ya gitu ya. Silakan, yang kedua silakan. Satu lagi. Sudah witir terus? Tahajud lagi malamnya. Oh iya, iya. Boleh Bu, boleh saja ya. Tapi tidak boleh 2 kali witir dalam semalam. Jadi kalau sudah witir berarti tahajudnya nanti tidak ada witir lagi. Cuma memang sunnahnya witir itu menjadi penutup sholat malam. Ij'alu akhira salatikum bil laili witra, kata Nabi. Jadikan akhir sholat malam kalian itu dengan witir. Tapi sebenarnya kalau kita sudah bersama imam sampai akhir, kita nggak usah sholat lagi, Bu. Boleh sih boleh, tapi nggak perlu lagi. Karena kita sudah dapat pahala seperti tahajud sepanjang malam. Sampai orang azan subuh tuh kita dapat pahalanya. Nabi pernah mengimami para sahabat sholat, ya, sebelum tengah malam udah selesai. Terus Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, boleh gak kami sholat lagi nanti karena waktu masih banyak? Nabi jawabnya begini, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu gimana ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya Bu ya, siapa yang ikut sholat bersama imam sampai akhir, maka pahalanya seperti dia menghidupkan seluruh malam dengan sholat. Ya, kutiba lahu qiyama lailah. Kutiba lahu qiyama lailah. Dicatat baginya pahala seperti dia qiyamul lail sepanjang malam itu. Jadi udah cukup. Apalagi ada orang yang nanti aja witir nggak sama imam karena nanti mau tahajud lagi. Itu rugi banget. Seberapa sih dia bisa tahajud di rumah? Gitu. Sementara kalau dia tinggal nambah 3 rakaat bersama imam, pahalanya walaupun dia tidur, dia dapat pahala seperti dia masih sholat terus. Ya, itu gunanya beramal di atas ilmu. Ya, bukan pakai perasaan. Gitu. Allah a'lam bishawab. Jadi kita bukan bicara soal pahala, Ustaz. Ya. Jadi kita memang sudah sholat bersama imam, witir. Ya. Tapi ini persoalannya bukan persoalan mau pahala. Memang mau bermunajat kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Iya. Ingin berdiri dengan Allah, ingin meminta sesuatu kepada Allah. Apakah salah, Ustaz? Tidak, makanya saya sebutkan tadi boleh, gitu loh. Ya, tapi kalau Anda tidak sholat lagi itu sudah cukup. Ya, tapi bukan dilarang. Nabi bolehin kok. Abu Dzar, silakan. Tapi kalau sudah ikut bersama imam sampai akhir, itu seperti pahala sholat malam. Ya kan? Sepanjang malam itu. Gitu. Tidak ada larangan Pak, boleh. Sholat tahajud itu semampu kita, mau berapapun kita boleh. Gitu. Tapi kalau kita tahu hadis tadi, kita faham cara smart beramal seperti apa. Jangan sampai kita meninggalkan yang 3 rakaat tadi karena mau sepertiga akhir malam tadi. Sholat aja bersama imam. Kalau mau tahajud lagi berarti jangan witir lagi. Ya, sebab tidak boleh, ada larangan dari Nabi, hadisnya sharih ya dan sahih bahwa jangan ada 2 witir dalam satu malam. Ya. Gitu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dikatakan bahwa musim ini
Ya. Dia dikata sama orang salah jenis ujian atau waktunya. Ada ketetapan takdirnya yang merupakan bentuk sayang Allah kepada kita. Nah, apakah mungkin melalui doa-doa kita takdir musibah yang tidak baik itu jadi berubah ke arah yang tentunya yang baik dan kita harapkan? Iya, bagus sekali Ibu, bagus sekali ya. Jadi banyak nas-nas yang menyebutkan beberapa amalan yang dapat mengubah takdir, termasuk doa, juga sedekah atau istighfar. Itu memang bisa, Bu. Jadi mengelak seseorang dari musibah. Ya. Nah, mengubah itu adalah mengubahnya dalam catatan di Lauhil Mahfuz. Tapi dalam ilmu Allah tidak ada yang berubah. Kalau di Lauhil Mahfuz memang jelas dalam Al-Quran disebutkan, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah bisa menghapus apa yang dia inginkan dan bisa pula membuat ketetapan baru di catatan Lauhil Mahfuz. Tapi kalau dalam ilmu Allah sifatnya azali. Dari sejak awal Allah sudah tahu segala sesuatu. Allahu alim, Allah itu maha tahu, maksudnya apa? Alima ma kana wa alima ma yakunu wa alima ma sayakunu wa alima ma lam yakun in kana yakun. Allah tahu apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang terjadi kalau sekiranya sesuatu tidak terjadi, itu terjadi. Bingung kan? Bingung. Jadi kalau kita bilang begini, coba dulu kita jadi pindah ke Bali, Pak. Kita bisa begini. Oh enggak, Allah tahu. Kalau kamu jadi pindah, akan kejadiannya begini, begini, begini. Itu Allah tahu. Jadi Allah tahu yang sudah, yang sedang, yang akan, yang tidak terjadi. Kalau terjadi, akan terjadi apa? Allah tahu. Nah, jadi dalam ilmu Allah tidak ada yang berubah. Cuma karena ini adalah wilayah ilmu Allah, maka dia bukan wilayah kita. Lalu kita bilang, kalau gitu gak usah berdoa lagi Ustadz. Karena semuanya sudah, oh enggak. Itu kan urusan Allah, ilmu Allah. Kalau dalam ilmu kita, Allah kasih tahu melalui Rasul. Bahwa sedekah itu dapat mencegah seorang dari bencana. Doa itu dapat mengubah takdir seseorang. Kita ikhtiarkan yang terbaik. Ya. Jangan-jangan itu adalah bagian dari takdir yang sudah Allah ketahui sejak awal, bahwa Allah sudah menentukan kita bakal berdoa sehingga takdir buruk yang sudah dicatat itu akan dihapus dan Allah akan tetapkan takdir baik di Lauhil Mahfuz. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Ibu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi kan disampaikan untuk sayangnya Allah adalah Iya. ciptaannya Ketetapan takdirnya. Ya. Lalu kita kan udah tahu di sini kan intinya seperti apa ya. Lalu balik untuk teman-teman lain atau umat lain yang belum tahu ilmunya gitu ya. Ya. Dia misalkan dapat musibah, lalu berprasangka buruk gitu. Kalau dia tuh bilang bahwa aku nggak sayang sama kita gitu. Nah, itu dosa nggak buat dia gitu. Atau mungkin mereka itu belum dapat ilmunya gitu. Seperti kita di sini. Masya Allah. Iya, iya, Pak. Ya. Pertama ajak mereka ngaji di Mushola Al-Ikhlas gitu ya. Pertama. Tugas ketua takmir masjid tuh. Gimana mengundang orang secara personal biar lebih ramai lagi. Yang kedua, ya, berakhlak buruk kepada Allah itu berdosa, Pak.
bersangka buruk kepadanya, menuduh suatu yang jelek kepada Allah, berkata-kata yang buruk, itu berdosa. Sebab Nabi SAW ketika putranya Ibrahim meninggal dunia, Nabi itu nangis. Sahabat di sampingnya Abdurrahman bin Auf melihat heran. Kok Nabi kayak nggak ridho dengan takdir Allah? Maka sahabat Abdurrahman bin Auf berkata, wa anta ya Rasulullah. Kamu juga nangis ya Rasulullah. Kira-kira begitu. Kata Nabi, al-ainu tadma wal qalbu yahzan wala naqul illa ma yurdi rabbana. Mata dapat menangis, hati bisa bersedih, tapi lisan tidak boleh mengatakan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah. Jadi pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dalam hidup, kita akan dihisab oleh Allah. Tapi pada hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan, itu tidak dihisab oleh Allah. Hukum Islam wajib, makruh, mubah, haram, sunnah, itu untuk hal-hal yang bisa dikendalikan oleh manusia saja. Maka nggak ada dalam syariat dilarang lapar, nggak ada Pak. Karena kita nggak bisa mengendalikan. Rasa lapar. Yang ada adalah walaupun lapar, kamu jangan maling. Itu bisa. Karena kita bisa mengendalikan. Mau minta, atau mau ngutang, atau mau beli, atau mau maling. Karena kita punya kontrol atas hal itu, maka kita dihisab. Ada hukumnya. Dilarang membenci. Dalam Islam nggak ada loh. Dalam Al-Quran itu disebutkan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum membuat kamu bersikap tidak adil. Itu bisa kita kendalikan. Paham ya? Nah, jangan ngantuk. Nggak ada dalam Islam. Ya, yang ada adalah nggak boleh sholat ketika ngantuk. Kita mengkondisikan diri kita gimana waktu sholat itu kita nggak ngantuk. Itu bisa. Jadi kalau dia mengatakan sesuatu yang buruk tentang Allah, dia akan dihisab. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang terlintas di batinnya, bersangka buruk kepada Allah. Karena bisa memilih kita, bisa bersangka baik, bisa bersangka buruk. Pokoknya segala sesuatu yang manusia bisa kontrol, maka manusia akan dihisab akan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dia nggak tahu, dia dapat dosa karena nggak belajar. Ini perkara dasar tentang ma'rifatullah. Bagaimana kita mengenal Allah, sifat-sifat Allah, ketetapan-ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Silakan, Pak. Saya sedang membayangkan anak-anak yang dilahirkan dari bapak ibu yang memang kafir. Ya. Sehingga mereka tidak memungkinkan untuk bisa belajar agama Islam. Ya. Bagaimana sih? Ya. Namanya saya dilahirkan dari bapak ibu yang Baik. Baik, bagus sekali ya. Jadi sebenarnya fitrah tauhid itu Allah bekali kepada semua anak, baik yang lahir dari keluarga muslim atau dari keluarga kafir. Dan tidak ada orang yang lahir di dunia ini kecuali dia mendengar tentang syariat yang diajarkan, yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sendiri yang berkata, ya, taraktukum fi mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku meninggalkan kalian di cahaya putih jelas. Malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang berpaling dari situ kecuali dia akan celaka, kata Nabi. Jadi insya Allah ya, tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak pernah mendengar tentang Islam. Maka nanti mereka akan diminta pertanggungjawabannya. Tapi kan ayah mereka juga membatasi mereka, jangan dengar ini, jangan bergaul dengan yang ini, jangan ya kamu terpengaruh oleh ini gitu ya. Maka ayahnya juga akan mendapat dosa karena perannya di situ. Atau negaranya dapat dosa tuh
pemimpin-pemimpinnya yang memberikan informasi yang keliru sehingga orang fobia terhadap Islam. Masing-masing punya tingkatan dosanya pula. Tapi kalau Allah ingin memberikan hidayah kepada siapapun, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Ya, may yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang dapat hidayah dari Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Ya, tapi memang kita harus bersyukur kepada Allah. Di antara yang memudahkan kita mengaktifkan fitrah tauhid itu adalah sejak kecil kita diajarkan oleh Allah, oleh ibu ayah kita, mengenalkan diri kita kepada nilai-nilai tauhid tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Gimana rinciannya, cara kerja Allah di situ, itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa sampai di situ, ya. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang saya ingin bergerak dalam arti Ustaz sampaikan bahwa betapa mudahnya anak-anak melihat gadget. Iya. Ini tadi malam aja waktu kita sholat tarawih, bahwa anak misalnya ditaruh HP supaya dia nggak ribut lah. Nah ini kan terjadi di seluruh, bahkan mungkin di dunia banyak sekali anak yang Iya. Nah ini bagaimana dari kalangan ya, seperti yang pernah terjadi kemarin sampai Prabowo hadir di Gojek yang ditabrak sama polisi, bukan rame-rame protes. Nah ini kan kalau didiemin Pak, bahayanya seperti apa? Saya ngebayangin, saya punya cucu 2 sekarang yang kita jaga, nggak boleh pegang handphone, nggak boleh nonton TV, boleh nonton hanya 30 menit per minggu. Iya. Nah itu yang kita seperti itu masih tercolongan karena Bagus sekali. Ini Pak, saya itu nulis juga ya nanti, apalagi sekarang sudah di garis bawahi bahwa ada zaman Gen Z, ada zaman apa ya? Iya. Sekarang sepertinya kita tidak melebur gitu lah, bahwa ada orang tua, ada anak. Zaman gua itu bukan zaman bapak ini. Iya. Iya. Ini kan bahaya sekali. Iya. Ini bagaimana yang harus kita Baik, bagus sekali. Jadi memang anak-anak sekarang itu kan bedanya dengan kita, Pak. Kita ini kan generasi imigran digital. Kita hidup utamanya itu di dunia luring. Kita bergaul itu dalam dunia offline seperti ini. Lalu ketika kita kemudian mengenal dunia digital, gitu ya, berhubungan dengan sesama di media sosial, itu kita akan membawa nilai-nilai budaya yang kita bergaul sehari-hari secara langsung ini ke dunia digital. Masih ada sungkannya, masih ada adab sopan santunnya, masih ada gak enakannya. Tapi anak sekarang itu adalah native digital. Memang dari sejak pertama dunia utamanya itu adalah dunia online, Pak. Sehingga mereka di dunia langsung seperti sekarang terbawa nilai-nilai di online itu. Kalau di online itu kan mudah, like atau dislike, follow, unfollow, blocking. Itu bagi mereka sesuatu yang biasa. Itu dibawa ke dunia nyatanya. Jadi kalau mereka kerja, orang susah-susah cari kerja, dia udah dapat kerja yang bagus, seminggu resign. Kenapa? Bosnya toksik. Coba bayangin, lingkungannya toksik gitu. Bagi mereka mudah banget, semudah mereka left group. Mereka meninggalkan pekerjaan, meninggalkan pergaulan.
Ya, ngeblok orang, nggak mau lagi gue main sama dia. Karena mereka native-nya itu di digital. Jadi semudah mereka bersikap di digital, begitulah mereka bersikap di dunia nyata. Nah, ini PR bagi kita bersama. Gimana kita tetap mempertahankan nilai-nilai, ya, keadaban itu tetap dibawa di dunia digital dan di dunia nyata. Makanya ukuran baik buruk sesuatu itu bukan budaya, bukan kebiasaan, bukan perasaan. Bagi Gen Z itu, Pak, mereka nggak merasa bersalah. Ya, ketika mereka nggak nyaman, lagi kumpul keluarga, lebaran atau apa, dia tersinggung, dia pergi langsung. Mereka nggak merasa bersalah. Karena itu yang selama ini mereka lakukan juga di dunia digital. Nah, makanya tidak boleh. Adab, ya, nilai-nilai kebaikan, standar baik buruk sesuatu itu dari budaya, dari kebiasaan, tapi harus dari agama. Jadi memperkuat agama ini terasa banget. Bagaimana manfaatnya hidup di zaman apapun, Pak. Gitu. Terus anak juga nggak bisa di-blok dari gadget, itu juga nggak bisa. Kita cuma lihat mana yang salah, mana yang benar. Mana yang berbahaya, mana yang masih aman. Sebenarnya kalau pegang gadget saja aman. Yang nggak aman itu kuotanya, Pak. Lah, benar. Dia pegang untuk ngelihat foto, lihat apa gitu. Nggak apa-apa, silakan. Tapi kuota itu yang bikin dia nggak aman. Nah, apakah semua yang online itu buruk? Tidak juga. Maka diarahkan. Para pakar parenting itu kan menyebutkan umur berapa anak boleh nonton HP, belum boleh pegang HP. Di bawah 3 tahun anak boleh kok nonton pada durasi jam tertentu. Durasi tertentu dia boleh nonton, tapi nggak boleh pegang. Artinya dia tidak boleh ada kontrol sedikit pun. Kalau dia sudah mulai ganti, itu tadi impulsif dia. Kemudian bagaimana waktu yang ideal, ya, bagaimana perjanjian dengan anak dan bagaimana kiat mengalihkan. Orang tua mesti pintar, mesti belajar memang, ya. Kita kenapa berani untuk ikut training-training meningkatkan kinerja kita di profesional, tapi sepi ketika kajian-kajian parenting. Seolah-olah anak itu bisa mengalir begitu saja, nggak bisa, harus dirancang kok. Gitu. Misal, anak yang terbiasa dengan gadgetnya itu, nggak bisa kita langsung ambil itu lalu kemudian suruh dia berhenti, nggak bisa. Kita misalnya di antara kiatnya adalah harus mengalihkannya kepada kegiatan yang sifatnya gerakan. Aktif bergerak, anak jadi terlupakan. Jadi biasakan persingkat dulu waktunya, 30 menit, 15 menit. Sudah 15 menit Anda sudah siapkan. Ada permainan dengan anak. Yuk kita main ini. Udah habis waktunya. Terus Anda nggak ngapa-ngapain anak, marah dia. Mereka pasti akan minta terus. Tapi kalau Anda nyiapkan, yuk kita jalan-jalan keliling naik motor gitu. Cepat 5 menit lagi gitu. 5 menit mereka baru kita lakukan itu. Itu trik-triknya tadi di antaranya. Tahu batas-batas bahayanya, tahu trik-triknya gitu ya. Dan bagaimana kita menjadikan agama sebagai standar baik di dunia digital atau di kehidupan nyata kita sehari-hari. Mungkin itu, Pak. Ya. Memang luar biasa, Pak, ya. Baik. Masya Allah. Kalau antum sambil ngopi aja. Masya Allah. Mungkin ini 2 terakhir ya. Saya izin ada kegiatan lagi. Iya. Misalnya ada suatu kejadian, misalnya kehilangan, selalu dianalogikan bahwa kamu kurang sedekah. Dan jadi apapun yang sesuatu siapnya misalnya Tuhan kurang sedekah, kalau kamu kehilangan darah, berarti kamu akan tidur, sehingga kamu mengabulkan nanti ketetapan itu sendiri. Termasuk juga kalau misalnya kita bergaul dengan siapapun, terus tiba-tiba dia menusuk di belakang, padahal kita tidak, ya kita baik-baik aja gitu.
Jadi selalu, kalau saya lihat selalu dianalogikan bahwa kitanya yang salah. Gitu. Apakah cara pandang seperti itu betul? Iya, bagus sekali. Bagus sekali. Bu, saya izin jawab lebih umum ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, dalam hidup ini membuat satu hukum yang kita nggak bisa lepas dari situ, namanya hukum sebab akibat. Ya Bu ya. Sebab kita melakukan sesuatu akan menimbulkan akibat sesuatu. Nah, yang tadi Ibu sampaikan, kalau kita dapat musibah itu, teman akan bilang, kamu karena kurang sedekah. Sebab kurang sedekah akan akibatnya kena musibah. Sebab dulu kamu melakukan hal yang sama ke orang lain, Allah balas melalui orang lain. Kita nih dalam hidup memang terbiasa dengan pola ini, Bu. Karena memang ini Allah buat untuk menjadi aturan bagi kita. Tapi sudah benar belum kita menyebut sebab? Sudah benar belum ada hubungannya dengan akibat? Itu perlu ilmu. Jadi yang disebut sebab itu memang harus valid berdasarkan eksperimen, ilmu, atau dari wahyu. Jadi kalau tidak ada dari wahyu, misalnya, kamu kurang sedekah. Dari mana itu? Hadisnya ada enggak? Ayatnya ada enggak? Enggak ada, Bu. Ya. Kalau kurang sedekah itu nanti jadi korun udah, lebih lagi. Allah tambah, kemudian Allah timbun. Kita enggak mau begitu. Itu sebab akibat ini, sebabnya ini harus valid. Valid itu dengan ilmu, penelitian, dengan pengalaman, eksperimen, atau informasi wahyu. Cuma itu. Kalau panas, minum paracetamol supaya menurunkan panas. Sebabnya minum paracetamol, akibatnya panas turun. Paham ya? Itu berdasarkan eksperimen memang. Ada zat. Bagaimana dia meredakan nyeri dan menurunkan panas. Tapi untuk mencegah hujan turun harus pukul kentongan di sirkuit Mandalika, itu enggak valid. Maka itu disebut khurafat. Gitu ya, Bu. Orang kalau umroh atau haji itu biasanya apa-apa dihubungkan dengan yang mistis. Lupa naruh sendalnya di mana. Oh, jangan-jangan dulu kamu suka pergi ke tempat-tempat yang enggak baik. Enggak, memang pintunya banyak, rak sepatunya banyak, dan kamu enggak ngingat nomornya. Gitu. Sebabnya itu. Jadi harus valid dulu, Bu. Paham ya, Bu? Oke. Terus apa lagi tadi? Nah, kalau sekiranya Allah memberikan sesuatu yang tidak kita senangi dalam hidup, maka memang bisa jadi, Bu. Itu karena untuk mengingatkan kita atau menghapus kesalahan kita, Allah Subhanahu wa taala bersihkan dulu di dunia. Tapi itu bagus dong, bukan buruk. Walanuziqannahum, dalam surah As-Sajdah, walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Kami akan buat mereka merasakan azab yang dekat sebelum azab yang jauh di akhirat, supaya mereka kembali bertaubat. Jadi justru yang paling mengerikan dalam hidup ini adalah maksiat jalan, ibadah gak bertambah, tapi hidup kita baik-baik saja. Itu yang paling mengerikan. Justru kalau Allah berikan musibah, Allah berikan sesuatu yang buruk karena kita bermaksiat kepada Allah, karena ada kesalahan kita, itu kita senang sekali bahwa Allah masih melihat kita. Ya, coba dalam Al-Quran itu Allah bilang begini. Ahasiban nas ayyaqulu amanna. Ahasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan setelah mereka berkata kami beriman terus tidak diuji? Lihat.
Kata Allah. Tidak diuji itu berarti ditinggalkan sama Allah. Justru kita takut. Kalau kita diuji berarti kita tidak ditinggalkan oleh Allah. Ayatnya begitu. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan, tidak diuji setelah mereka berkata kami beriman? Ya. Jadi semoga ini baik bagi kita semua, ya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Satu lagi silakan. Masya Allah. Dari temanya itu aku bunyi hamba itu maksudnya apa? Saya akan tahu maksudnya gimana? Saya lupa sebagai seorang hamba. Iya. Iya. Jadi kita kemarin ada acara imersif sirah ya ibu-ibu. Hari Minggu sebelum Ramadan kemarin. 1.200 peserta. 1.200 peserta Pak. Ya, imersif dengan video imersif, temanya aku lupa aku hamba. Jadi untuk mengingatkan kembali bahwa kadang kita tuh pengen jadi Tuhan dalam hidup. Kita ingin mengatur, mengendalikan segala sesuatu. Padahal sebagai hamba kita mesti ingat tugas kita di mana, tugas Allah di mana, wilayah Allah di mana. Kita nggak bakal bisa tenang kalau kita mengambil alih kerja Allah. Hasil itu urusan Allah. Tapi berusaha adalah urusan kita. Fokus saja sama urusan kita. Jangan merebut peran Allah. Imersif sirah kemarin dimulai dengan video ya, tapi imersif. Ketika terjadi dialog paling mahal di bumi. Waktu Hajar mau ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu itu Mekah belum ada menara Zam-Zamnya. Belum ada bangunan sama sekali, belum ada orang. Memang tandus tidak berpenghuni. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk kembali ke Baitul Maqdis, kembali berdakwah, meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tandus itu. Logika kita sebagai manusia masuk akal nggak begitu? Ibrahim adalah ayah yang bertanggung jawab. Ayah yang pasti memikirkan anaknya, masa depan keluarganya. Jadi ketika Ibrahim pergi itu Hajar tuh nanya, Ibrahim, apa benar engkau mau meninggalkan aku dan anakmu di lembah yang tandus tidak berpenghuni ini? Nabi Ibrahim terus melangkah. Jangankan menjawab, menoleh pun Nabi Ibrahim gak tega. Sampai 3 kali Bunda Hajar tanya itu. Hingga akhirnya Bunda Hajar bertanya sesuatu yang menampar kesadaran kita selama ini. Merasa bahwa kita menghadapi hidup sendiri. Hajar berkata, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan ini Ibrahim? Hajar tidak bertanya rumah, tidak bertanya makanan kalau habis. Hajar bertanya sumber perintah. Apakah Allah yang memerintahkan kamu begini Ibrahim? Nabi Ibrahim baru menoleh dan berkata, iya. Hajar berkata, kalau begitu dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Kuatkan penghambaanmu kepada Allah saja. Fokus saja mengikuti perintah-perintahnya. Mencari rizki, maka pastikan rizkimu tidak ada melanggar perintah Allah, ketentuan Allah. Tinggalkan sesuatu semanis apapun kalau itu tidak diridhoi oleh Allah. Kalau begitu, Allah nggak bakal menyia-nyiakan kita. Kita ingin pegang sesuatu yang bukan menjadi urusan kita. Memberi rezeki itu urusan Allah. Urusanmu berusaha. Tidak mengambil yang haram. Urusan kita berdoa. Urusan kita berobat ketika sakit. Tapi menyembuhkan. Memberi rezeki. Ya, itu semua adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan semua proses kita dalam hidup tidak ada yang bertentangan dengan aturan Allah. Lalu sisanya biarkan Allah yang mengurus kehidupan kita. Ya, itu pesannya, Pak. Barakallahu fikum. Mungkin ini dulu, Pak, ya. Terima kasih banyak semuanya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.